Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, sebagaimana merupakan keyakinan kita dan akidah kita bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita dan menciptakan segala aturan yang berkaitan dengan hidup kita, yang dengan itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dalam urusan apapun, dari yang sekecil apapun sampai yang sebesar-besarnya. Termasuk di masalah hari besar, atau dinamakan dalam bahasa Arab hari Id, atau bahasa Indonesia selain hari besar, hari raya, ya, di mana hari itu semua orang bersuka cita. Itu tradisi hari raya semenjak Rasulullah SAW datang ke Madinah. Rasulullah SAW sudah ada tradisi itu dibuat oleh orang Madinah. Mereka namakan dengan Yaum Bu'ats. Yaum Bu'ats itu adalah hari persatuan antara kaum Khazraj dan suku Aus yang selalu berperang. Lalu di hari itu mereka bersatu semuanya dan mereka mensyukuri hari itu, sehingga setiap hari itu mereka selalu bergembira, membuat kegiatan-kegiatan rame-rame dan segala hal. Dan ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah menanyakan, karena tidak ada seperti itu di Madinah, di Mekah. Hari apa ini? Kenapa kalian berbeda dengan penampilan hari biasa? Lalu mereka menceritakan tentang hari raya tersebut. Rasulullah mengatakan, Faqad abdalakumullah bima huwa khairun min Yaum Aidil Adha wa Aidil Fitr. Rasulullah mengatakan, Allah telah mengganti kalian hari ini dengan hari yang lebih baik dari hari ini. Aidil Fitr dan Aidil Adha. Yang dua hari raya ini berkaitan dengan ibadah yang sangat mulia. Aidil Fitr berkaitan dengan siam Ramadan selama 1 bulan. Aidil Adha berkaitan dengan haji, ibadah yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kaum muslimin, wallahu ta'ala alam, ya, hari yang bersuka cita itu mereka terkadang gunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Sebagian tradisi hari Idul Fitr malah digunakan berziarah kubur. Ya, akhi, ziarah kubur kapan saja, tapi menentukan ziarah kubur pada Idul Fitr, ya, ini menjadi tidak dianjurkan. Ya. Apalagi hari ini harusnya Anda bergembira, tapi karena datang ke ziarah kubur tentu ingat kerabat-kerabat tersebut, menjadi hari bersedih. Harusnya hari itu hari gembira, malah diisi dengan kesedihan. Satu sisi. Ya. Maka ketika sifat itu hilang dari kaum muslimin, hari itu fungsi makna hari itu hilang dari mereka, maka otomatis fungsi itu diambil oleh orang-orang yang dari luar Islam untuk menggunakan hari itu sebagai hari besar. Kalau kaum muslimin tahu fungsi dari hari Idul Adha Idul Fitr tadi adalah bersenang-senang, beramai-ramai, membuat kegiatan-kegiatan, ya, mungkin tidak akan terlupakan hal itu dan tidak perlu kaum muslimin membutuhkan hari-hari yang lain. Ya. Akan tetapi apa yang terjadi, sudahlah semampunya kita menghidupkan di hari Idul Fitr dan Idul Adha tadi setelah sholat,
buatlah kegiatan-kegiatan yang ramai-ramai, ya, mengumpulkan anak-anak atau orang-orang dewasa di daerah komplek yang tidak ada maksiat di sana. Tidak ada maksiat, untuk hari yang mulia tadi berubah menjadi hari maksiat. Dan yang terjadi di hari memperingati kemerdekaan Indonesia, memang itu adalah hari yang nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi menjadikannya menjadi hari khusus, di mana di hari itu, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak ada di hari-hari lainnya, maka ini menjadi satu hal yang perlu diperbaiki. Ya. Kemudian apalagi ada kegiatan-kegiatan yang kemudian melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla yang dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mengadakan perlombaan-perlombaan. Ya. Memang di dalam Islam perlombaan itu ada. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Saling berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan Allah mengatakan tentang orang-orang yang telah masuk ke dalam surga dan mendapatkan nikmat yang mulia, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan nikmat yang kekal abadi yang luar biasa dan tidak terbayangkan oleh kita sekarang, untuk itulah Anda pantas berlomba-lomba, berpacu-pacu untuk mendapatkannya. Dan memang hal ini tabiat manusia. Untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, orang saling berlomba-lomba siapa yang lebih dahulu untuk mendapatkannya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW dalam perang Badar, ketika Rasulullah himbau mereka untuk terjun ke dalam peperangan, ya, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkit kalian, bangun, masuk kancah peperangan yang luas balasan yang diberikan oleh Allah pada yang meninggal pada saat hari ini, perang Badar ini, dia mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka salah seorang sahabat yang sedang memakan beberapa biji kurma mendengar panggilan Rasulullah tadi, dia ingin menyambut sesegera mungkin. Sampai makanan di tangannya, kurma tadi, dia lemparkan, mengatakan, bakhin, innaha la hayatun tawilah. Kalaulah saya, kata beliau, akan menghabiskan kurma beberapa biji ini di tangan, sampai terjun ke sana, ini kehidupan yang panjang yang melambatkan saya untuk masuk ke surga. Paling hanya 3-4-5 menit. Bagi dia 3-4-5 menit, orang dulu masuk surga daripada dia, ini suatu kerugian yang panjang. Maka dia langsung melompat, masuk ke dalam medan pertempuran, dan Allah takdirkan syahid. Ya, maka untuk hal ini kita pantas berlomba-lomba, tidak bermalas-malasan, itu menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dalam hal-hal yang lain yang boleh diperlombakan, ya, untuk yang hal-hal yang luar biasa tadi boleh diperlombakan. Dalam hal yang lain, masalah perlombaan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab Sabaqah, bab tentang perlombaan. Dia jenis materi perlombaan, hukum perlombaan ini tergantung kepada jenis materi perlombaan dan hadiah perlombaan. Dua hal yang mempengaruhi halal dan haram. Kita pelajari dulu kaedahnya, nanti kita terapkan dalam perlombaan 17 Agustusan.
Pertama, jenis perlombaan yang dinaskan oleh Rasulullah, ditegaskan oleh Rasulullah dengan ucapan beliau yang mulia, untuk hal itu, untuk perlombaan itu boleh pemenangnya mendapat hadiah. Tapi hadiah dari siapa? Ya. Apa yang 3 perlombaan itu dan hadiah dari siapa? 3 perlombaan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dalam perlombaan kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Untuk 3 perlombaan ini boleh dapat hadiah. Hadiah dari pihak siapa? Sepakat para ulama kalau hadiahnya dari negara, dari donatur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggali bakat-bakat terpendam anak-anak muda kaum muslimin dalam 3 ketangkasan ini. Ketangkasan pacu kuda, pacu unta, dan ketangkasan memanah. Yang 3 ketangkasan ini sangat dibutuhkan dalam berjihad fi sabilillah. Ya. 3 ketangkasan ini dibutuhkan berjihad fi sabilillah. Dan Rasulullah SAW pernah membuka, melepas perlombaan pacu kuda, kuda yang terlatih dan kuda tidak terlatih berbeda jaraknya. Kuda yang terlatih dari Haifa ke Saniyatul Wada, sekitar 30 kiloan jaraknya. Itu kuda yang terlatih. Kuda yang tidak terlatih dari Saniyatul Wada tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 kiloan. Kuda yang tidak terlatih. Kemudian Rasulullah SAW pernah melihat sebagian sahabat lomba memanah, ada 2 kelompok. Lalu kata Rasulullah SAW, urmu fa'ana ma'akum. Kalian lesatkan anak panah kalian, wahai kelompok yang ini, aku bersama kalian. Kelompok yang satu, yang menjadi lawannya, langsung duduk. Lalu kata Rasulullah, kenapa kalian tidak melanjutkan pertandingan? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau bersama mereka, kami ngapain bertanding, pasti kalah dah kami. Kata mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, urmu fa'ana ma'alkum. Udah, kalian melompat, memanah semuanya, lusatkan anak panah, saya bersama kalian seluruhnya. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, urmu ya Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiyan. Memanahlah, wahai keturunan Bani Ismail, cucu Nabi Ismail. Sungguhnya kakek kalian, Nabi Ismail, adalah seorang yang ahli panah. Ya. Ini 3 perlombaan ini, Rasulullah mengizinkan dan pun mendukung secara moral. Maka yang menang boleh mendapatkan hadiah. Hadiah dari siapa? Kalau dari pihak ketiga, dari Baitul Mal atau dari donatur, jelas para ulama mengatakan boleh. Kalau hadiahnya dari salah satu saja, satu pihak saja, umpamanya ada seorang jagoan memanah atau pacu kuda atau pacu unta, dan selama ini tidak terkalahkan. Untuk memacu semangat yang lain, dia buat perlombaan. Siapa yang siap melawan saya, adu panah, atau pacu kuda, kalau dia menang, akan aku berikan hadiah X.
Ya, kalau dia kalah, dia tidak perlu bayar. Ini juga boleh berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW dengan Rukana. Yang hadisnya dikuatkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Di mana Rukana adalah seorang jago gulat Arab. Selama dia menjadi jagoan gulat, belum pernah kalah bergulat. Suatu ketika dia menantang Rasulullah SAW untuk bergulat. Dan di waktu itu dia masih belum Islam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, sari'ni. Mari kita adu gulat. Kalau engkau menang, engkau dapat 1 ekor kambing." Ya, siap-siap bergulat. Lalu karena memberikan gerakan tipu segala macam, sekali banting oleh Rasulullah, dia jatuh. Dia memberikan seekor kambing. Penasaran dia, selama hidup belum pernah kalah, sekarang baru kalah. Dia katakan, sekali lagi wahai Muhammad, 1 kambing lagi. Siap-siap bergulat, adu badan, dan dia pun dijatuhkan Rasulullah SAW. Ya, sudah 2. Ya, yang ketiga kata dia, selama hidup aku belum pernah kalah. Saya yakin bukanlah manusia biasa, dan saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan engkau adalah pasti utusan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW mengembalikan kambing itu kepada Rukanah atas keislamannya. Ya, ini boleh. Kalau bentuk yang ketiga, hadiahnya, perlombaannya benar. Tapi hadiahnya semua yang ikut bayar. Yang keluar sebagai pemenang mendapatkan hadiah, uangnya kembali dan mendapatkan pertambahan. Yang tidak keluar sebagai pemenang, uangnya hilang dan tidak mendapatkan pertambahan. Ya, ini sepakat para ulama, hukumnya adalah judi, maisir, qimar yang diharamkan. Walaupun materinya adalah materi yang disyariatkan tadi, pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Apalagi kalau materinya adalah materi yang biasa, yang mubah. Main futsal, yang kalah bayarin lapangan. Ini judi, ya. Yang menang mendapatkan harta judi, yang kalah selain uangnya hilang, dia mendapatkan dosa. Yang menang dapat uang haram dan juga dapat dosa. Ada yang untung. Belum lagi Allah mengatakan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Belum lagi sifat saling benci yang akan mereka dapatkan karena mereka melakukan perjudian tersebut. Dan menjauhkan dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang masyru' ini, perlombaan yang dibolehkan syariat ini, apakah bisa dikiaskan dengan hal lain? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan, hanya untuk 3 lomba ini saja yang boleh dapat hadiah. Sebagian para ulama yang lain, dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama dan sampai sekarang dilakukan. Hikmah, illat, tujuan daripada perlombaan ini adalah untuk mengasah keahlian, ketangkasan dalam berjihad fisabilillah. Maka apapun jenis keahlian untuk berjihad fisabilillah, mempertahankan agama Allah, mengembangkan agama Allah, maka bisa dikiaskan dengan perlombaan yang masyru' ini. Maka oleh karena itu ulama mengatakan
boleh melakukan lomba hafiz Quran, hafiz sunnah, dan ilmu-ilmu wawasan keislaman atau penelitian-penelitian keislaman. Kenapa? Karena jihad selain ditegakkan dengan 3 ketangkasan tadi, juga dengan ilmu dan hujjah dan keterangan yang nyata, argumen yang kuat. Maka mempelajari perlombaan dalam hal ini untuk mengasah kemampuan, ya tentu beda orang yang belajar menguatkan hafalan dalam kondisi biasa dengan kondisi ada tantangan perlombaan, itu beda. Ya, maka ini dibolehkan dan dibolehkan mendapatkan hadiah. Bagaimana kita tahu, tapi hadiah seperti tadi harus dari pihak ketiga, tidak boleh peserta membayar. Kalau peserta membayar, ya, dan dari itu dapatkan hadiah, maka ini namanya perjudian. Dan ini sungguh mengenaskan kalamullah dijadikan ajang perjudian. Ya. Maka perlombaan keilmuan dalam ilmu Islam dan sebagian ulama juga bisa mereka mengkiaskan penelitian-penelitian ilmiah yang berguna untuk umat juga bisa dilombakan. Lomba namanya penulisan paper ilmiah yang berguna untuk umat, ya, maka ini bisa dimasukkan ke dalam perlombaan yang boleh juga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perlombaan yang materinya diharamkan. Materinya diharamkan. Maka karena materinya diharamkan, walaupun tidak ada hadiah, tentu hukumnya haram. Apa saja materi yang diharamkan? Ya. Materi yang diharamkan dalam perlombaannya adalah seperti permainan perlombaan yang menggunakan dadu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi." Siapa yang bermain menggunakan dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam darah babi dan daging babi. Ya. Maka permainan ini hukumnya adalah yang haram. Kemudian apalagi permainan yang haram? Permainan yang menyebabkan kepada kerusakan fisik dan harta, atau merusak alam semesta. Apa contoh permainan yang merusak fisik? Tinju, atau sekarang apa namanya itu, yang permainan siapa yang bisa tinju, mukul, yang apa nama, UFC itu apa namanya? MMA, Ustaz. Apa aja lah, MMA Mixed atau martial art. yang mukul bagian mana aja dibolehkan, ya tujuannya untuk merusak tubuh, maka ini hukumnya diharamkan. Ikut perlombaan ini diharamkan. Ya. Karena merusak tubuh. Allah mengatakan wala tulqu biaydikum minat tahlukah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah, jangan kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Kemudian kata Allah, jangan kalian bunuh diri kalian, Allah Maha Penyayang kepada kalian. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, apabila seorang kalian ingin memukul budaknya, maka hindari memukul kepala. Wajtanibul wajh. Sedangkan dalam olahraga tadi itu, pertandingan-pertandingan tadi itu yang dipukul adalah kepala. Maka ini tentu perbuatannya haram. Maka ikut saja sudah haram, baik kalah maupun menang. Kalau menang, hasil hadiah perlombaannya pun juga haram. Ya. Begitu juga yang menyakiti hewan.
seperti perlombaan adu ayam umpamanya. Ya, perlombaan adu ayam. Ini mengadu hewan. Itu hukumnya menyiksa, menganiaya ayam. Ini hukumnya haram. Atau adu domba. Adu domba gimana itu, akhi? Mengadu manusia apa domba yang diadu? Ada yang domba diadu. Ini maksudnya domba yang diadu. Ya, ini hukumnya juga haram. Atau menyakiti hewan. Langsung dia sakiti hewan dan dia pun mungkin juga terkena resiko tersebut. Seperti umpamanya permainan matador. Ya, matador namanya kan. Tusuk itu banteng. Itu menusuk banteng tentu hukumnya haram, menusuk hewan, menyakiti hewan. Ya, kalau saja Rasulullah SAW mengatakan bahwa dakhalat imra'atun nara bihirratin habasatha la hiya tatrukuha ta'kulu min khashashil ard wala hiya tut'imuha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara dia mengurung seekor kucing. Sampai kucing itu mati, kucing tidak diberi makan, juga tidak dilepaskannya makan di alam bebas. Ya, maka menyakiti hewan, hukumnya pun haram. Ya, ini yang kedua. Ini, alhamdulillah yang kedua ini mungkin tidak ada di Agustusan ya. Saya kira tidak ada. Ya. Yang pertama tadi, wallahu ta'ala alam. Mungkin jarang-jarang. Jarang-jarang Agustusan bikin karya ilmiah atau lomba hafiz Quran atau lomba hafal sunnah atau cerdas cermat dalam ilmu-ilmu keislaman. Saya kira jarang-jarang. Ya. Yang ketiga adalah materinya mubah, perbuatan yang mubah. Ini luas. Kalau perbuatan yang mubah tentu luas. Hal-hal yang dibolehkan, semua setiap permainan dalam Islam, bila tidak ada manfaat untuk fisik, olah fisik dan olah akal, olahraga dan olah akal, maka hukumnya diharamkan. Karena kullu syai'in yalhu bihir rajul, sesuatu yang bermain-main, bukan bermain-main tidak ada, dilarang dalam agama Allah. Ya, waktu Anda penting loh Anda gunakan bermain-main. Tetapi karena ada kebutuhan lain untuk penguatan raga, olahraga, atau olah fikir, ya, olah kemampuan berfikir, maka ini adalah mubah, ada manfaatnya. Tetapi tidak sampai pada derajat yang tadi, derajat yang dianjurkan, yang masyru'. Apa contohnya? Banyak. Permainan sepak bola, futsal, bulu tangkis, dan segala permainan olahraga yang tidak termasuk di dalam dua permainan tadi. Maka ini mubah. Bermainnya boleh, boleh. Tapi tidak boleh mendapatkan hadiah. Kalau hadiah dari salah satu pihak, dosanya dua. Dosa berjudi tadi, kemudian kedua, dosa ikut perlombaan ini karena Rasulullah melarang mengikuti perlombaan yang ada hadiah bila perlombaan itu bukan perlombaan yang disyariatkan tadi. Anda mengatakan, Ustaz, saya diajak main oleh teman-teman tetangga-tetangga, sekolah-sekolah atau sekolahan atau reunian dulu, ya, karena jago futsal umpamanya, ya, saya nggak bayar, mereka yang pada bayar, ya. Atau ini juga tetap tidak boleh. Atau dikatakan ada hadiahnya dan saya tidak bayar, ya, tetap juga tidak boleh, walaupun tidak Anda bayar, walaupun dari pihak ketiga. Dan ini yang banyak pada 17 Agustusan. Ya, nanti Anda sebutkanlah satu persatu jenis perlombaannya, ya, dan itu hadiahnya macam-macam. Jelas ini tidak dibolehkan.
hukumnya haram. Kalau kita pelajari, mencari tahu kira-kira apa hikmah di balik pelarangan perlombaan yang ada hadiah ini. Ya, ini bermainnya haram, ya, walaupun Anda ikut turun main. Nah, saya nggak mau ngarepin hadiah, Ustaz, saya ikut turun mainnya aja, ya, untuk ramai-ramaikan. Tetap haram. Saya ingin nontonnya, Ustaz, tetap haram. Karena kalau tanpa ada penonton, pemain tidak akan ada. Antum tahu sendiri. Nah, kenapa kemudian World Cup menjadi mahal? Karena orang seluruh dunia menonton, dan rating seluruh televisi yang menyiarkannya otomatis naik. Di sana ada bisnis uang, ya, yang kalau mereka bikin rame-rame semua kaum muslimin tidur, ya, mereka nggak bakal juga akan rame-ramein. Jangan katakan peran serta Anda menjadi tidak ada andilnya sekedar menonton, tidak. Ya. Apa hikmah di balik ini? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Furusiyah. Furusiyah itu berarti olahraga kuda. Beliau menjelaskan, hikmah Rasulullah melarang ini adalah untuk sesuatu yang mubah. Anda mendapatkan hadiah, sedangkan untuk bisa memenangkan perlombaan tadi dibutuhkan keahlian yang mubah tadi. Otomatis Anda akan menggunakan waktu hidup Anda untuk yang mubah tadi. Kalau dia berbentuk permainan, tentu akan Anda habiskan hidup Anda untuk permainan. Ya, Anda akan habiskan hidup Anda untuk permainan. Dan permainan ini hanya sekedar mubah saja. Tidak sampai ke dalam yang disyariatkan tadi yang berguna untuk syariat Allah Azza wa Jalla. Ini hanya mubah saja. Ya, maka berubah sesuatu yang bersifat sekunder atau hanya kebutuhan leks mungkin olahraga, ya, menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ada hadiah. Untuk hari ini semua orang tidak bisa mengingkari kebenaran sabda Nabi dan perkataan Ibnu Qayyim ini. Anda lihatlah daftar gaji seorang pemain bola klub terkenal. Berapa gajinya, transferannya berapa, Anda bandingkan dengan profesor di bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh manusia. IT umpamanya, ya, atau mesin, atau arsitektur, apapun yang dibutuhkan, kedokteran. Coba bandingkan. Seorang siapa yang paling mahal pemain bola? Messi berapa uangnya, akhi? Kontraknya berapa dia? Nggak tahu, Ustaz. Yang tahu, yang tahu aja lah. Siapa yang tahu? Maradona. Sekian miliar. Miliar Sekian apa? juta dolar, itu 7 juta dolar mungkin. 7 juta dolar per tahun. 7 juta dolar itu triliun kan? Berarti kalau juta dolar udah belum nyampe. Ratusan miliar ya? Ratusan miliar. Ratusan miliar. Apakah ada seorang pakar penemu vaksin dapat gaji segitu, vaksin COVID, ada dilombakan siapa yang menemukan vaksin COVID dapat segaji nilai transferan Messi tadi. Ada? Ada atau tidak? Tidak ada, belum ditemukan, Ustaz. Perlombaannya ada atau tidak? Tidak ada kan? Ada sayembara, pernah ada. Sayembara COVID itu? Ya, dari Bill Gates dan sebagainya. Berapa nilainya? Nah, nilainya tidak disebutkan. Paling puluhan juta, Ustaz. Puluhan juta dolar atau rupiah? Rupiah. Baik. Ini apa artinya? Seorang yang berguna, yang dengan vaksin tadi
Banyak orang yang terbantu hidupnya, ya, mati dan hidup memang di tangan Allah, tapi Allah kan membuat penyebab dalam ciptaannya ini. Banyak orang terbantu dengan penemuannya, cuma sekian puluh juta, ratusan juta. Tapi yang tidak ada gunanya untuk manusia yang lain, apa gunanya dia main bola? Coba, Messi jago bola, apa gunanya buat kita? Ada. Untuk dunia apa gunanya? Tidak ada kan? Tidak ada. Mendapat uang yang begitu banyak. Ini apa artinya? Apa yang terpatri di dalam diri orang? Orang malas untuk mencari ilmu yang berguna lagi. Udah ngapain kamu belajar capek-capek? Malam bangun, sore belajar, pagi belajar lagi. Baik ilmu dunia, apalagi ilmu syar'i. Ya, tidak punya uang kau. Mending begitu sana gabung ke klub sana. Nak, ibu doakan, kata si ibunya. Nanti sekalian transferan. Kamu sudah bisa bangunin bapak dan ibumu rumah. Transferan ketiga kamu bisa belikan kebun untuk bapak dan ibumu. Sehingga apa? Orang malas belajar sesuatu yang bermanfaat, lebih baik masukin anaknya bermain. Sehingga terbalik pandangan hidup manusia. Kenapa sekarang alhamdulillah banyak perubahan cara pandang kaum muslimin. Beberapa di tahun 80-an, di era SD dulu, ingat saya, apa cita-citamu begitu. Umumnya nggak ada cita-cita orang jadi ustaz, jadi ulama, jadi syekh, nggak ada. Jadi hafiz Quran, jadi imam Masjidil Haram, nggak ada. Cita-citanya dokter, pilot, apalagi pengusaha, semua. Kenapa? Atau insinyur. Karena masalah adalah masalah tunjangan uang, gaji. Orang-orang yang belajar dunia tadi, gajinya, uangnya banyak. Berbeda dengan di negara yang ilmu syar'i sangat dihargai. Saya ada profesor saya yang naik dari profesor, kemudian diangkat jadi ulama besar kerajaan Saudi Arabia. Waktu saya kenal dengan orang Arab bagian keuangan di fakultas, dia mengatakan waktu itu ada dua yang diangkat jadi ulama besar, Syekh Abdullah Rakban. Beliau Masya Allah buta. Dari kuliah S1 sampai S3-nya buta, dan ini pun S1 S3 sampai S3-nya di Mesir. Ya, buta, diangkat sudah lama profesor dan diangkat menjadi ulama besar. Dengan yang muda, Syekh Sa'ad Nasir Syastri, profesor juga. Itu kata bagian keuangan itu, tahu Kamar Mandi berapa gaji mereka? Ya enggak tahu lah saya, kata dia. Ya, gaji mereka enggak kurang dari 100.000 real. 100.000 real berarti enggak kurang dari 400 juta per bulan. Per bulan. Sehingga kalau Anda melakukan angket ke anak-anak muda Saudi, yang laki-laki ya, kalau perempuan nanti saya ceritakan. Laki-laki, cita-citamu jadi apa? Jawabannya semua jadi syekh, jadi ulama besar. Karena selain terhormat dalam dunia dan akhirat, gaji dunianya juga besar. Ya. Kalau para perempuan di sana, mereka nggak jadi dokter, nggak jadi ini, enggak. Kebanyakan cita-citanya jadi musyrifah. Musyrifah itu guru, di atas guru penilik namanya, penilik sekolah. Penilik sekolah itu gajinya per bulan bisa 20.000 real. Per bulan sekitar 80 juta per bulan. Ya, penilik sekolah. Itu kalau perempuan jadi guru. Umumnya mereka jadi guru. Kenapa? Di sana guru gajinya besar dan terhormat. Ya. Maka tentulah masalah uang tadi mempengaruhi cara berpikir orang-orang di masa itu.
Ya, wallahu taala alam. Saya kira sudah jelas. Jadi tinggal Anda kembalikan perlombaan yang di Agustusan masuk bagian yang mana. Yang pertama ada atau nanti saya tanyakan di pada saat kuis. Saya Masya Allah. tanyakan masuk bagian yang mana. Silakan sekarang untuk bertanya. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini sudah banyak sekali pertanyaannya. Namun tadi yang dari pertanyaan tersebut ada yang mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz gitu. Nanti tafadhol apabila memang akan diperjelas lagi. Ini pertanyaan yang pertama dari Umiyati. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya perlombaan di 17 Agustus adalah jenis perlombaan yang aneh-aneh. Misalkan bapak-bapak memakai pakaian sejenis daster, pakaian wanita gitu ya, hanya sekedar untuk hiburan atau lucu-lucuan ya, dipertunjukkan tersebut apakah termasuk haram? Demikian pertanyaannya Ustaz. Allah barik fiik. Masya Allah. Telah kita katakan hari ini hari besar, lucu-lucuan dan ramai-ramaian. Tetapi tentu lucu-lucuan dan ramai-ramaian tadi, bila mengantarkan untuk berbuat haram, tentu hukumnya tidak boleh. Bagaimana dengan bapak-bapak lomba pakai pakaian ibu-ibu, pakai daster? Ya, ini musibah besar. Bukankah Rasulullah SAW mengutuk melaknat al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah mengutuk, mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Dia adalah manusia terkutuk. Jelas? Nah, kalau bapak pakai pakaian laki-laki, pakai sendal, bapak pakai pakaian perempuan, ibu pakai sendal laki-laki, sendal perempuan, ini merupakan perbuatan yang terkutuk, mengundang kutukan Allah. Ramai-ramai nggak mesti begitu. Saya masih ingat, saya ikuti, sering saya ceritakan, waktu musim haji, ketika berada di Mina, di hari Id itu, setelah hari Id amalan haji selesai, habis sholat maghrib dan isya di jama', sekitar 2 jam kita ramai-ramai di tenda itu. Ramai-ramai pacu lari, ada panco, cerdas cermat, tentang ilmu keislaman. Ramai kok. Ya, saya kira ramai. Tidak ada masalah. Ya, baik. Silakan selanjutnya. Baik, insya Allah. Ini berikutnya pertanyaan tentang bagaimanakah hukum lomba burung kicau yang hadiahnya didapat dari dana para sponsor, bukan dari dana para peserta. Baik. Mari kita sesuaikan dengan kaidah. Lomba kicau burung masuk kepada yang masyru' atau yang haram atau yang mubah? Yang masyru' tentu tidak. Tidak ada disyariatkan untuk kicauan burung bisa memecahkan suatu pesawat induk, tentu tidak. Ya, maka tidak berguna dalam berjihad. Maka bukan yang masyru'. Ya. Masuk kepada yang haram juga tidak. Ya, suara burung nggak haram. Sampai pun suara perempuan, ya, khilaf para ulama, pendapat yang terkuat bukan aurat. Bukan aurat. Ya. Berarti dia masuk kepada yang mubah. Kalau ingin mendapatkan suara burung yang bagus, yang mubah, dilombakan, silakan. Tapi tidak boleh mendapatkan hadiah dari pihak manapun. Kalau dari masing-masing, berarti ini adalah perjudian. Kalau dari pihak ketiga, ini masuk dalam larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mendapatkan hadiah kecuali dari 3 perlombaan. Jelas?
Baik, mudah-mudahan jelas untuk Ukhti Bella Bayas. Berikutnya pertanyaan dari Konsekuensinya Ukhti ini, nontonnya nggak boleh nih, ikhwan ya. ya. Nontonnya nggak nonton perlombaan kicauan burung juga tidak boleh kalau Anda tahu itu ada hadiah bagi yang menang. Baik. Ya. Meskipun itu nontonnya di YouTube gitu, Ustaz. Dapat dosa YouTube lah tuh. Masya Allah ya. Ya, Karena baik. jangan katakan kalau di online itu tidak ada dampaknya, ada. Mereka Ya, kenapa mereka membuat acara itu di online kanan, di TV kanan segala macam? Karena mereka tahu ratingnya tertinggi. ya. Antum, mohon maaf saya beritahukan sedikit ya. Untuk televisi nasional, Antum tahu televisi rating tertinggi di Indonesia? Ya, ada itulah Apa tuh? Coba sebutkan. kayak net sama trans ya sekarang itu rating Salah utama. antum. Oh, Antum bukannya. salah. Bukan. TV Roja. Oh, TV Roja. Saya serius. Ini berdasarkan survei dari lembaga survei. Tapi sengaja ini didiamkan. Saya tahu dari salah seorang, beliau manajer produsen di SCTV dan Taubat. Ya, kata beliau, penonton televisi yang terbesar, televisi streaming, itu bukan televisi murahan yang kita lihat sehari-hari di mana-mana. Tetapi adalah TV Roja. Kemungkinan ya, TV Roja itu kan karena streaming ini bisa diakses di luar negeri. Orang Indonesia luar negeri lebih suka yang begituan. Dan orang pun sudah bosan hidupnya musik seperti itu, tidak ada yang bertambah dunia, apalagi akhiratnya, ya, malah maksiat, malah pusing, ya. Orang lagi pusing dapat musiknya puntung, makin pusing. Orang sedih dapat musiknya yang sedih, makin sedih. Apa untung dunia akhiratnya? Tidak membawa kebahagiaan dunia akhirat. Ya, itu sekedar ini. Dan itu banyak tawaran kepada TV Roja itu. Dan saya menceritakan kepada antum, ya, salah satu televisi di Timur Tengah. Semua orang tahu orang kaya Timur Tengah, Walid bin Talal, dia punya TV musik sama dengan NTV, ya. Cuman kalau di sana namanya Rotana. Itu yang punya dia. Itu tertinggi rating se-Timur Tengah. Ketika muncul televisi Islami, tidak ada perempuan, tidak ada musik, ya, ada kajian, ada diskusi, ada apa, tayangan edukasi anak-anak, ada kemudian interaktif tentang keduniaan, masalah penyakit, masalah segala macam. Pokoknya bervariasi acara-acaranya dan bagus. Tentang keluarga juga ada, diundang para pakar-pakar dari tinjauan syar'inya dan tinjauan ilmu modernnya, begitu. Itu ketika dibuka televisinya pakai server, ketika mereka baru buka, namanya TV Al-Majid waktu itu, baru 3 bulan mereka buka, mereka bingung. Perusahaan-perusahaan besar, Unilever, Citibank, perusahaan-perusahaan besar di dunia, ya, ingin beli jam tayang mereka untuk iklan. Ada apa ini? Ini perusahaan-perusahaan besar kok ingin beli jam tayang itu. Akhirnya mereka cari, muncul dari hasil search-nya mereka bahwa mereka naik beberapa hari yang lalu menjadi televisi dengan rating tertinggi se-Timur Tengah, se-negara-negara yang bahasa Arab. Ya, akhirnya mereka mau menerima tentu dengan syarat, bukan perusahaan bergerak di bidang haram, bukan bank riba, ya, perusahaan yang bergerak di bidang halal. Syaratnya tidak pakai musik, mereka buatkan production house-nya, PH-nya, tidak pakai musik dan tidak pakai perempuan.
Ya, itu perusahaan-perusahaan besar pasang iklan di sana, Unilever, saya katakan. Nah, ya. Artinya kalau kita mau, kita yang memaksa orang. Ya, maka jangan remehkan untuk mengatakan saya nonton di YouTube kan nggak ada masalah, Ustaz. Kata siapa nggak ada masalah? Keberadaan Anda itu mempengaruhi kondisi dan kenyataan. Fadol. Baik, mudah-mudahan jelas untuk Ukhti Bella dari Ukhti Bella Bayas ya dari Sulawesi kalau nggak salah. Berikutnya dari Ukhti Ning Semarang ya. Pertanyaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga serta muslimin semuanya selalu dirahmati Allah dimanapun berada. Amin. Bagaimana hukum permainan untuk anak-anak dalam rangka 17 Agustusan seperti balap kerupuk, makan kerupuk, balap karung, balap kelereng dan sebagainya yang dapat hadiah dari sumbangan warga? Apakah hadiahnya diperbolehkan? Demikian, Ustadz. Kalau untuk orang dewasa haram, untuk anak tentu tidak boleh Anda ajarkan yang haram. Memang dia tidak berdosa, cuman dia tidak berdosa, tapi Anda mengajarkan dia berbuat haram, tentu Anda berdosa. Ya, buatlah permainan-permainan yang berguna untuk anak-anak tadi. Ada yang dapat hadiah, ada yang tidak dapat hadiah. Sekedar ramai-ramai saja. Ya, sekedar ramai-ramai silahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lomba lari dia dengan istrinya, tapi nggak ramai-ramai. Ya, juga orang Habasyah, orang Ethiopia di masjid Rasulullah, lihat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka ramai-ramai pacu pedang, main pedang. Itu ramai-ramai di hari itu. Ya, banyak hal-hal yang menyebabkan anak itu ikut ramai-ramai. Dan kalau ingin dapatkan hadiah, ambil yang masyru' tadi. Namanya kumpulkan anak-anak, bikin 2 kelompok, kelompok RT sini, RT situ, atau yang gang ini, gang situ. Coba tanyakan, nah Allah di mana? Itu pertanyaannya kan ya. Yang jawabannya benar dikasih hadiah. Cash, ini hadiah, kamu dapat Rp2.000. Masya Allah. Ya. Kemudian tanyakan lagi, umpamanya siapa yang bisa membacakan 10 ayat dari surat yang kedua turun. Ya, Al-Mudaththir umpamanya. Maka dapat hadiah 5.000 begitu. Bisa. Sebenarnya juga ramai mereka senang dan mereka terpacu untuk mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Jelas? Tapi untuk makan kerupuk itu berarti kan materi perlombaannya saja nggak sehat. Makan kerupuk sehat, oke? Lah. Kalau kerupuk kulit Ustadz ya, sehat gimana lah makan baju itu. Kulit kan sepatu itu satu kulit. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau Anda suruh minum susu atau makan sayur, ya pacu lama makan sayur dan minum susu, itu masih mubah. Ya, masih mubah. Tapi tidak boleh juga dapat hadiah. Anak-anak, cukup antum sanjung, digendong, diputar-putar, udah senangnya luar biasa, lebih berguna daripada mereka materi. Ya. Tidak semua orang inginkan materi. Jelas? Baik. Mudah-mudahan jelas untuk Ukhti Ning dari Semarang, jawaban dari Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Lia. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya bagaimana hukumnya apabila mengikuti lomba yang diselenggarakan lembaga ribawi dalam kurung bank seperti lomba menulis dalam kurung menulis artikel dengan diselenggarakan dalam rangka memperingati 17-an. Lalu apabila menang hadiahnya berupa hadiah ibadah umroh gratis, apakah boleh menerima hadiah umroh tersebut? Pertama, Anda menulis artikel apa? Kalau artikel bahwa menabung di bank konvensional dan mendapatkan kredit dari bank konvensional hukumnya riba, ya, baik dengan bahasa ilmiah ataupun dengan bahasa umpamanya keluarga tentang
cerita tetangga yang semenjak berhubung dengan riba menjadi melarat segala macam, ya, berhubungan dengan bank jadi bangkrut usahanya. Nah, ini boleh, sehingga mengingatkan orang untuk tidak berbuat dengan mereka lagi. Ya, perlombaannya boleh, tapi hadiahnya boleh atau tidak? Tentu tidak boleh. Walaupun umroh, iya. Walaupun umroh, karena persyaratan melakukan hadiah, melakukan ibadah tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. La yaqbalullah shadaqatan min ghulul. Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Kalau sedekah saja, itu bermanfaat uang bagi orang. Anda sedekahkan orang yang terdampak usahanya, kegiatan ekonominya, hari-hariannya, yang biasanya dia berjualan, ya. Sekarang karena orang tidak ada kantor pada tutup, dia nggak bisa jualan keliling lagi, otomatis penghidupannya jauh berkurang pendapatannya, lalu Anda berikan uang. Ini kan sangat bermanfaat bagi dia. Itu pun Anda tidak ada pahalanya. Apalagi sekarang untuk ibadah. Yang ibadah itu nggak ada manfaatnya untuk orang lain kecuali untuk diri Anda saja. Ya. Baik. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Erik Dama nih. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya hadiah lomba 17-an yang bersumber dananya bukan dari iuran 17-an warga, melainkan dari dana kas RT, yang mana dana kas tersebut bercampur antara iuran bulanan RT, sumbangan, dan sisa dana iuran 17 Agustus tahun sebelumnya yang sudah dialokasikan ke kas RT. Demikian, Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, hukum hadiah lomba 17 Agustusan yang bersumber dananya bukan dari iuran 17 Agustusan warga ya, melainkan dari dana kas RT yang Ya, dana tersebut bercampur. Sudah jelas. Tergantung materi perlombaannya apa. Kalau materi perlombaannya hal yang mubah, tadi kan sudah kita jelaskan di awal, Ya. Itu kaidah itu kunci ya. Ya, kalau bisa yang kaidah tadi itu antum taruh di situ di medsos atau di mana, kalau terlalu panjang buat ringkasannya, sehingga dengan kaidah ini bisa kita menentukan kasus per kasus. Sekarang hadiahnya nggak ada masalah. Hadiahnya sudah boleh karena dana untuk kepentingan umum. Tapi sekarang perlombaannya untuk yang masyru' atau yang mubah. Kalau yang haram tentu hukumnya haram. Kalau yang masyru' boleh. Seperti tadi, namanya lomba kaligrafi, ya, atau menulis cerpen yang ada hikmah dalam kehidupannya, ya, atau menulis hal yang berguna, atau menulis karya ilmiah. Kalau karya ilmiah mungkin nggak ramai juga, masa khususan karya ilmiah. Ya, seperti itu tadi. Seperti namanya cerpen kehidupan yang ada hikmah di balik itu, yang berguna dalam dunia akhirat. Ya, itu masyru', boleh mendapatkan hadiah. Tapi kalau untuk yang mubah seperti lomba balap karung, lomba apa lagi? Makan kerupuk kulit. Kerupuk kulit, kerupuk kulit masih mending sih. Ya, itu tentu rame-ramenya boleh, tapi dapat hadiah tidak boleh. Tidak boleh diambilkan dari kas itu. Allah. Baik. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Sentot Joko Prabowo. Namun tadi sudah dijelaskan ini pertanyaannya tentang hukum lomba cerdas cermat serta lomba baca Al-Quran. Itu barusan sudah diulas ya oleh saja. Ya, wallahu a'lam. Kalau 17 Agustusan mungkin di daerah yang di sana ada di komplek itu ada non muslim, mungkin mereka mengatakan kalau gitu kami lomba baca Injil juga. Injil. Ya, silakan ya. Satu. Tapi kalau mereka bilang, wah jangan begitulah, kata dia, ya udah, enggak. Cuman lomba yang seperti yang tadi saya katakan, hal-hal yang pengetahuan yang bermanfaat, atau umpamanya
cerdas cermat dalam ilmu ilmu alam atau ilmu matematika. Ya, kalau sama muslim tidak ada masalah. Bisa cerdas cermat dalam menghitung waris. Itu kan bagian dari ilmu matematika. Nah, ya, Baik. itu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ukhti atau Akhi Dia ya. Bolehkah mengadakan promo penjualan untuk 17 Agustus atau momen-momen lainnya? Demikian Ustaz. Promo penjualan maksudnya sih? Untuk Ukhti atau Akhi Dia, silakan untuk menjelaskan pertanyaannya ke Ustaz Irwandi. Silakan, Ukhti atau Akhi Dia, ya. Dod ya Hamzah. Ya, Nindya bukan? Nindita bukan? Bukan, ini pakai tulisan Arab. Dod ya alif Hamzah. Dia ya. Biasanya Dia. kalau orang Pakistan biasanya nama laki-laki ya. Oh Tapi iya. kalau Indonesia repot apalagi Ya, perempuan. ini repot dia. Hua atau hia nih? Atau huma Assalamualaikum nih? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya Ustaz, bolehkah saya melakukan promo penjualan seperti misalnya di online shop itu, misalnya promo 17 Agustus buy one get one gitu misalnya Ustaz. Nggak ada masalah. Berlaku juga kan Ustaz untuk misalnya momen lainnya, misalnya sebentar lagi ada tahun baru Islam gitu misalnya. Tapi itu nggak boleh ya Ustaz kalau tahun baru Islam? Nggak ada masalah. Yang dilarang itu adalah menjadikannya hari besar. Oh baik. Ya hari Untuk besar kan sekedar sudah bilang Nabi hanya 2 saja. Itu ada Idul Fitr. Anda dagang kapanpun juga, Anda iklankan nggak ada masalah. Tapi Anda menentukan itu sebagai hari khusus, itu tidak boleh. Anda mau dagang kapanpun Anda iklankan, kapan Anda kasih promo, tidak ada masalah. Tapi mengkaitkan dengan sesuatu, ya, dan ingin dapat keberkahan dari situ, itu tidak boleh. Kalau memang di Ramadan, orang iklan promo di Ramadan biasanya mungkin ada ibadahnya, tujuannya memang di Ramadan itu kebutuhan orang tinggi, akan pakaian, akan makanan, akan dan banyak hal dibutuhkan, boleh, tidak terlarang. Ya. Berarti kalau misalnya anak kasih judul misalnya promo 17 Agustus gitu, itu nggak boleh ya Ustaz? Soalnya kan Itu mengkhususkan membesarkan gitu. sesuatu Eid yang bukan hari Islam. Oh baik Ustaz. Anda bilang saja mana dengan lain. Promo hari libur, udah. Atau promo Baik, kemerdekaan. Nah, Allah promo kemerdekaan itu boleh ya Ustaz ya berarti? nggak ada masalah. Menjadikan harinya tidak boleh. Promo 1 merdeka 1 gitu ya. Maksudnya gratis gitu. Baik. Satu dijajah, satu merdeka gitu. Dijajah berarti jual beli, kok dijajah jual beli ya. Fadhal. Baik Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik. Ya, baik. Ternyata di Indonesia dia itu akhwat Ustaz ya. Kalau di Pakistan ikhwan. Dia Baik, itu dia al-haq itu kan Perdana Menteri itu dia tuh. betul. Cuman Indonesia pakainya Z. Harusnya dia, namanya dia al-haq. Betul. Tapi untuk berikutnya pertanyaan dari Abu Malaika. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim panitia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan, apakah boleh menikmati promo diskon dalam rangka 17 Agustus seperti diskon hotel, restoran, beli produk dan lain-lain? Demikian hasil pertanyaannya. Tidak ada masalah. Dalam jual beli ada kaidah yang diharamkan. Bila mengandung unsur riba, ini tidak ada riba di sini. Kecuali promo, umpamanya bunga deposito ditambahkan dalam rangka kemerdekaan. Itu iya riba. Tidak ada gharar juga dan tidak ada juga zalim. Apakah tolong menolong dalam maksiat? Wallahu ta'ala alam. Mungkin iya, mungkin tidak. Tolong menolong dalam maksiat itu yang diharamkan kalau dia langsung untuk menolong perbuatan maksiat. Kalau umpamanya promo untuk hari kemerdekaan, atau dia mengatakan sebagian keuntungan promo ini
untuk acara kegiatan lomba hari kemerdekaan tadi. Dia tidak boleh. Baik. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yakni tadi disebutkan lomba olahraga futsal bila ada uang pendaftaran yang dijadikan menjadi bagian. Oh, Afwan, ini sebelumnya ada dari Adi Depok ya, dari Depok. Pertanyaannya, apakah perlombaan balap sepeda atau balap motor atau balap mobil dengan hadiah dari donatur bisa dikiaskan dengan lomba pacuan kuda atau unta? Bisakah itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Motor, sepeda, wallahu ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan kalau keledai pun juga hewan yang dulu itu tidak termasuk karena keledai jarang digunakan untuk berperang. Orang menggunakan motor dan sepeda nggak untuk berperang. Saya kira jarang. Ya, tapi kalau lomba umpamanya apa yang digunakan berperang bisa di udara, lomba atraksi pesawat tempur. Itu mungkin bisa, tapi nggak semua orang bisa lakukannya. Perang bisa jadi di air, lomba dayung itu mungkin bisa, ya, atau lomba menyelam mungkin bisa. Ya, bisa mungkin dikiaskan karena ada makna seperti itu. Karena ketika perang di laut itu keahlian ketangkasan hal ini sangat dibutuhkan. Baik. Berikutnya dari pertanyaan dari ini sebentar Oh, iya. informasi. Ini saya jelaskan di buku Harta Haram tentang yang mungkin menurut kita bisa dimasukkan, tapi kan kita bukan kapasitas ulama besar sehingga bisa mengeluarkan sebuah istinbat hukum atau ijtihad. Ya, saya nukil beberapa, ada yang seperti lempar batu bisa disamakan nggak dengan memanah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak bisa disamakan. Sebagian mengatakan ada yang bisa. Ya, kalau menembak jelas itu bisa disamakan dengan memanah, bahkan lebih kuat daripada memanah. Ya, kalau ada latihan menembak atau perlombaan menembak, ya, yang menembaknya dengan menggunakan senjata, bukan senjata angin, senapan angin, karena senapan angin itu, wallahu alam, saya nggak terlalu betul, teman dari beberapa teman-teman, itu getarannya tidak berbeda dengan senapan api. Karena bila Anda jago menggunakan senapan angin, bila baru pertama kali menggunakan senapan api, itu belajar dari nol lagi, kata mereka. Karena getarannya berbeda, bentuknya berbeda, dan tentu akan berbeda hasilnya. Baik. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Kardi. Pertanyaan yang tadi disampaikan, tadi disebutkan lomba olahraga dalam kurung futsal, bila ada uang pendaftaran yang dijadikan bagian dari hadiah adalah haram. Bila seseorang hanya sebagai pemain. Ini judi dari sisi perjudian ya. Terus? Ya. Bila seseorang hanya sebagai pemain tidak terlibat dalam memberikan uang pendaftaran maupun menerima hadiah, apakah diperbolehkan menjadi pemain saja? Ini permainannya sudah haram menjadinya karena mengandung unsur judi. Ya, karena suatu perjudian tentu dia haram mengikuti sebuah perjudian tadi dengan perlombaannya tadi. Ya, kalau di negara kafir yang mereka tidak mengerti halal haram, itu biasa. Mereka beli klub ini ya untuk diperjudikan lawan dengan klub ini. Orang-orang para pemainnya hanya menjadi kacung-kacung perjudian dari orang-orang kaya mereka tadi. Ya. Maka ini tentu tidak boleh. Jangankan seperti tadi Anda ikut bermain, nonton pun tidak boleh. Nonton World Cup, ya, wah, ini ekstrim banget, radikal banget, Ustaz. Lah, ini kan syariat Allah. Kalau Anda katakan syariat Allah radikal,
rujuk lagi keimanan Anda. Ya, kenapa? Karena World Cup kan dapat hadiah pemenang, ya atau tidak? Mendapatkan hadiah pemenangnya, maka menontonnya pun tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Toib. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ummu Aisyah, Sonia Felsinta Ummu Aisyah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Ahsanullahu alaikum. Di sekolah selalu ada lomba 17 Agustusan. Jika tidak ikut mendapat denda, jika ikut mendapat hadiah, tapi tidak ada biaya pendaftarannya, Ustadz. Bagaimanakah menghadapi keadaan seperti ini? Jika ikut dapat dosa, jika tidak ikut tidak dapat dosa. Kira-kira Anda pilih yang mana? Orang yang mukmin, yang yakin akan kebesaran Allah dan takut dengan azab Allah dan yakin akan rahmat Allah, tentu dia akan pilih mana yang tidak ada dosa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berpikir, wah ini kan dosa kecil. Dosa yang kecil menurut kita itu, yang Anda durhaka adalah Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Orang yang mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, mereka tidak mengerti Allah. Allah sangat besar, sangat agung, sangat besar. Bukan besar ininya aja, bukan besar sifat imateri. Allah mengatakan nanti di hari kiamat bumi dengan seluruhnya ini dalam genggaman Allah. Ya. Berarti bumi kecil, Allah Maha besar. Itu bumi. Anda di bumi 1 banding berapa? Hah? Lalu sekarang yang perbandingan 1 banding berapa tadi melawan Allah yang Maha besar, mendurhakai dia, tentu sengsaraan yang tidak berakhir akan kita rasakan. Baik. Baik. Sudah pukul 21:02, Ustaz. Pertanyaan Mau masih banyak. dilanjut? Ya, pertanyaannya masih banyak. Ada 24. Ya. 24 nggak kejar kayaknya. Tapi kaidah tadi sudah dapat kan, yang penting kan ya. Betul. Ya, tambah 2 pertanyaan lagi boleh. 2 pertanyaan lagi, baik. Bismillah, anak Erwin dari Bandung. Pertanyaannya adalah, kalau hadiah lomba 17-an antar warga berasal dari iuran warga bulanan, tetapi tidak seluruh warga membayar rutin iuran bulanan tersebut, dan lomba pun tidak diikuti oleh seluruh warga. Bagaimana dengan hukumnya seperti itu, Ustaz? Materi tergantung materinya. Ya, tergantung materinya. Kalau materinya yang masyru', boleh. Masalah uangnya tadi kan sudah memang warga yang membayar adalah tujuannya untuk kemaslahatan umum, fasilitas umum. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Wanda Patricia, Ukhti Wanda Patricia. Bismillah. Semoga Ustaz, keluarga dan semua kaum muslimin selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan jika mendaftar lomba dengan biaya administrasi, misalnya 50.000 untuk makan peserta dan diberikan baju? Seperti itu, Ustaz. Well, ini baju hadiah atau mendaftar langsung dapat baju? Ya, mendaftar langsung dapat baju. Jadi 50.000 berarti itu jual beli. Jual beli namanya. Kalau daftar dapat baju berarti jual beli namanya. Ya, mungkin jual beli. Kalau jual beli harus jelas harganya berapa. Dan barangnya tentu harus diketahui. Terpenuhi rukun-rukun syarat jual beli. Saling redho. Tidak ada unsur keterpaksaan dalam membelinya. Ya. Mungkin dari 50.000 ini tidak hanya uang makan peserta dan diberikan baju saja, mungkin ada disisihkan untuk hadiah lombanya mungkin saja. Kalau ada disisihkan untuk hadiah lomba, termasuk perjudian. Walaupun materinya tadi disyariatkan, maka ini tetap tidak dibolehkan. Iya.
Ya, afwan. Cukup Akhi ya. Toib Ustaz. Sebelum berpisah Ustaz, seperti biasa mengasih oleh-oleh kuis. Boleh sekali ini pertanyaannya esai, Boleh. tapi jawabannya paling tidak banyak, 1 atau 2 kata, tapi esai. Baik. Pertanyaannya adalah, kapan lomba 17 Agustusan boleh mendapat hadiah? Berarti dari sisi hadiahnya dari mana dan jenis perlombaan seperti apa? Ya, saya kira antum bisa koreksikan nanti itu jawabannya, Akhi. Ya. Allah Ustaz, kita Insyaallah. Ya, yang penting kaidah yang tadi mohon di share, kalau bisa diketik ulang, perbaiki redaksinya lebih bagus lagi. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.